Usai sudah, konser Dewa 19 yang melibatkan 5 drummer. Suka atau tidak, peristiwa langka itu akhirnya mengingatkan cerita kebersamaan Rere yang cukup panjang dengan band itu di dunia panggung dan rekaman. Setelah terkubur di dasar ingatan sekitar 32 tahun, mungkin tidak ada salahnya jika ia ingin berbagi pengalaman luar biasa itu untuk penggemar musik. Khususnya Baladewa Baladewi. Buanglah yang buruk, ambil positifnya. Sebelum Rere terlibat dalam perjalanan musik Dewa, ada satu sosok drummer yang berada di baliknya, yaitu Ronald Fristianto. Meskipun lebih dikenal sebagai drummer pertama band Gigi, Ronald sempat terlibat proses penggarapan album format masa depan Dewa 19 yang dirilis di tahun 1994. Ronald bercerita kalau hal ini bermula ketika dirinya bertemu dengan Dewa 19 di sebuah acara promosi karya. Jadi awalnya itu gue ada promo. Dulu ada stasiun TV swasta promosiin albumnya Andi Liani. Kebenaran di studio itu ada Dewa juga lagi promo. Di situ kita kenalan. Itu masih ada Wawan Juniarso. Masih tahun 90-an lah, ujar Ronald. Momen itu jadi perkenalan Ronald bersama para personel Dewa 19 lainnya, termasuk drummer Wawan Juniarso yang masih mengisi di bangku drum. Menariknya, pertemuan itu justru membuat Ronald di kemudian hari diundang Ahmad Dhani untuk terlibat dalam proses rekaman album format masa depan. Suatu hari mereka butuh, lagi mau masuk album baru, nyari drummer. Ada Rere juga. Terus si Dhani juga minta gue untuk isi juga rekaman album format masa depan, ungkap Ronald. Meskipun hanya sebagai additional player, tapi Ronald lumayan mendapat bagian di banyak lagu Dewa 19. Ensiklopedia Digital Wikipedia mencatat setidaknya ada sekitar 6 lagu yang menggunakan skill drum Ronald. Yakni, Masihkah Ada, Still I'm Sure We'll Love Again, format masa depan, Imagi Cinta, Selamat Ulang Tahun, dan Takkan Ada Cinta Yang Lain. Ronald juga sempat beberapa kali ikut konser Dewa 19 sebelum akhirnya bangku drum diambil alih oleh Rere Reza. Karir bermusik Ronald selanjutnya dikenal sebagai drummer Gigi yang waktu itu sedang mengerjakan debut album Angan di tahun 1994. Ia keluar karena sedang proses bikin Gigi. Dewa dulu, baru Gigi. Pada suatu sore di Gin Studio di sekitar tahun 1991, saat sedang melakukan sesi rekaman ketika tiba-tiba terdengar panggilan telepon dari Ronald Fristianto. Rere segera bergegas keluar ruang drum menuju box telepon. Saat itu ia masih belum punya handphone. "Re, gue minta tolong dong, lu take drum ya buat album kedua Dewa 19 ya," terdengar suara drummer itu dari seberang sana. Rupanya Ronald sudah mengerjakan setengah materi album Dewa 19, format masa depan, dan meminta Rere untuk melanjutkan sisanya. Alasannya, ingin lebih fokus dengan Gigi. Ketika itu sudah jamak seorang session player atau pengusaha label tiba-tiba muncul di sebuah studio rekaman. Biasanya untuk mendengar materi dari solis atau band siapa saja yang sedang dalam proses rekaman. Kadang untuk mengerjakan job sampingan atau sekadar nongkrong. Rere sering berada di studio yang terletak di Jalan Petojo, Jakarta Pusat. Selain sedang menggarap materi album ketiga Grassrock, juga karena diminta mengisi drum untuk proyek milik Billy J. Budiarjo, Yoki Suryoprayogo, Dian PP,
Iwan Fals dan Sawung Jabo. Tren musik saat itu sedang didominasi oleh lagu-lagu pop rock ala Malaysia seperti Isabella, Niki Astria, Naiki Ardila, Dedi Dores dan sebagainya. Materi lagu-lagu Dewa 19 terdengar berbeda, baik dari segi musikal, aransemen, lirik lagu, harmoni maupun komposisi. Biar nyambung, Rere menceritakan sedikit kilas balik hubungan antara bandnya, Grassrock, dengan Dewa 19. Personel band itu rata-rata berasal dari SMPN 6 Surabaya, sama dengannya hanya berbeda tahun kelulusan. Grassrock menjadi juara satu Festival Musik Rock Indonesia 1986, di mana Rere mendapat predikat The Best Drummer. Meski begitu, Grassrock sebenarnya tidak begitu populer di lingkungan Surabaya yang umumnya didominasi oleh band beraliran speed metal. Grassrock saat itu lebih akrab dengan genre progresif rock seperti Yes atau Toto. Hal itu semata-mata dikarenakan pengaruh pergaulan. Almarhum Mas Yudi, basis Grassrock, punya studio latihan di Jalan Tumapel, Surabaya. Di sanalah Rere melewatkan hari-harinya. Yang sering datang menyewa tempat itu ada Dewa Bujana dan Embong Raharjo. Mereka saling bertukar informasi seputar musik jazz dan progressive rock, sangat jarang mengangkat isu perkembangan speed metal. Oleh karena itu ketika Grassrock terbentuk, mereka sering memainkan lagu-lagu Yes atau Toto seperti halnya Dewa 19, termasuk waktu sepanggung dengan Krakatau. Jadi, ketika diminta membantu rekaman Dewa 19, Rere tidak terlalu membutuhkan adaptasi karena memiliki kesamaan dalam akar musik. Singkat cerita, Rere ngobrol panjang lebar dengan Ari Lasso, Andra Ramadan dan Erwin Prasetyo. Dari mereka banyak diperoleh cerita tentang latar belakang musik yang diinginkan, idealismenya bagaimana dan seterusnya. Ia lalu dipertemukan dengan Ahmad Dhani. Cukup banyak dan luas referensi musiknya. Yang masih segar dalam ingatan adalah ketika dia bercerita tentang drummer Queen. "Aku mau yang kayak gini, Re," katanya sambil memperdengarkan gaya permainan Roger Taylor. Tidak lama kemudian baru dia putar lagu yang akan diisi drum. Judulnya, Aku Milikmu. Setelah itu, Mahameru. Di lagu ini Ari Lasso banyak memberi masukan. Sangat ekspresif, dia menerangkan makna lagunya agar dapat hasil yang maksimal. Dengan sangat detail dia menjelaskan bagian per bagian. Setiap take drum, Ari Lasso dan personil Dewa lainnya selalu hadir mendampingi. Rere banyak memainkan pattern dan fill-in yang jarang dimainkan dalam tradisi industri rekaman kala itu. Permainan Rere dalam Mahameru kemudian menjadi salah satu part drum terbaik yang ada di album Format Masa Depan. Untuk lagu ketiga, Desi Dhani menginginkan pattern sederhana tapi tidak biasa, yaitu bagian refrain tiap 2 bar di ketukan keempat ada open hi-hat upbeat. Walau sedikit tapi sangat terasa perbedaannya. Keren memang jadinya lagu itu. Yang paling seru itu waktu pengerjaan lagu 9 Hari dan Liberty. 2 lagu ini dibuat seperti medley atau disambung oleh isian suara efek simbal dan teriakan orang sambil menutup pintu di akhir lagu. Rekamannya dilakukan menjelang dini hari. Suasana studio terasa agak liar, nyaman dan sungguh terasa atmosfer kreatifnya anak band. Setelah rekaman Format Masa Depan selesai, Dewa 19 harus tampil di beberapa kota.
Karena belum memiliki drummer tetap, akhirnya Rere diperbantukan. Banyak peristiwa ia lalui bersama selama tur berlangsung, termasuk ketika terjerumus ke dunia drugs. Rere, Ari Lasso dan Erwin memiliki ketergantungan yang akut. Terus terang ketika itu kami hanya ingin bereksperimen dalam proses berkarya. Sama sekali tidak menyangka kalau pada akhirnya kami sama-sama terjebak dan sulit sekali menghentikannya, ujar Rere. Pernah saat hendak pergi Medan untuk sebuah pertunjukan, ia dan Erwin sengaja berangkat terpisah karena harus mampir ke kampung Melayu dulu untuk menjemput barang. Ternyata, putau yang mereka beli tidak sesuai pesanan. Hanya sedikit. Sesampainya di bandara, semua rombongan sudah berada di dalam pesawat. Dani dan Andra mengamuk. Mereka berdua memang tidak pernah mau mencoba. Merekalah yang mengurus segala urusan dengan label dan promotor. Alhasil, selama di Medan kami berada dalam keadaan sakau. Pada masa itu Rere sudah berupaya melepaskan diri dari jerat putau. Setiap bepergian di dalam tas selalu tersedia Talwin, penahan rasa nyeri berdasarkan resep dokter. Tablet itu pula yang ia konsumsi dalam perjalanan pulang dari Medan. Entah apa hubungannya, aroma sedap dari makanan yang dibagikan oleh pramugari justru membuat perut mual. Tanpa bisa dicegah, Rere langsung muntah-muntah. Seisi pesawat pun gaduh seketika. Rere berhasil melepaskan diri dari ketergantungan pada narkoba setelah bertemu dengan Sawung Jabo. Saat itu Mas Jabo sedang mengerjakan album Nicky Astria berjudul Matahari dan Rembulan, di mana ia diminta mengisi drum seluruh lagu. Oleh Mas Jabo kemudian Rere dibawa ke bengkel teater milik W.S. Rendra di daerah Depok. Di sanalah dengan bersusah payah Rere menjalani terapi hingga sembuh total. Selesai tur Dewa 19 dijadwalkan masuk studio rekaman lagi untuk menggarap album ketiga yang nantinya diberi judul Terbaik-Terbaik. Rere kembali diminta terlibat. Dani lebih sering memberi arahan tapi pada saat pengisian drum, Rere justru dilepas begitu saja, seolah-olah Dewa 19 sudah menjadi bandnya. Lagu pertama yang masuk drum adalah Cukup Siti Nurbaya. Kali ini proses rekamannya lebih serius, semua mengerahkan totalitas. Demikian juga untuk pengerjaan Satu Hati. Semua personel Dewa tampak begitu intens karena banyak aksen di tiap bagian. Lagu itu bertema cinta dengan tempo slow tapi komposisinya sangat dinamis. Teristimewa pada penggunaan brush stick, sesuatu yang jarang dilakukan pada rekaman grup band Indonesia kala itu. Hal-hal seperti itulah yang menjadi pencapaian besar di kemudian hari. Alat yang sama juga digunakan pada lagu Hitam Putih. Lagu Andra dan Dani ini memiliki lirik yang bagus, cerita perjalanan anak manusia melewati berbagai rintangan hidup. Sangat inspiratif. Sementara Manusia Biasa dan Aspirasi Putih memperlihatkan adanya pengaruh rock alternatif seperti Soundgarden dan Pearl Jam. Ada semangat pemberontakan di situ. Belakangan, Aspirasi Putih tidak termasuk di album terbaik-terbaik, tetapi masuk album Pendawa 5 dan Wong Aksan mengulang take drumnya. Ada kejutan kecil ketika mengisi drum untuk Jangan Pernah Mencoba dan Jalan Kita Masih Panjang. Saat itu Rere sedang sendirian di studio Triple M, tiba-tiba saja ingin mengisi drum. Operator coba memutar Stuyden atau nama alat rekam analog sebelum era digital.
Lalu ia bermain pelan-pelan sesuai dengan arahan Dani tentang pattern pada bagian bait lagu. Berbeda dengan waktu rekaman di Gin Studio, kali ini Dani lebih rajin hadir. Pada saat itulah mendadak Ari Lasso dan Billy J. Budiarjo muncul di control room. "Wah, asik nih, sini gue yang take in," teriak Mas Billy. Hasilnya sungguh keren dan tak akan bisa terulang. Proses rekaman hanya satu, dan Restu Boemi juga meninggalkan kesan mendalam. Penggarapannya mulai dari ide dasar, tek metronome dan guide dulu. Lagu pertama yang ditulis oleh Andra bergaya minimalis. Rere menggunakan teknik overdub, merekam snare dengan roll stick brush dulu sebelum kemudian dilengkapi dengan fill-in. Pada tom lalu perkusi seperti Triangle Sucker. Sedangkan lagu kedua, ditulis Erwin Prasetya, aslinya sudah enak. Rere tinggal mengisinya dengan sesuatu yang berbeda saja. Mulai dari pattern bait dan aksen pada setiap ketukan ketiga dan keempat. Begitu juga pada bagian interlude, string dikombinasi dengan dinamika pada fill-in drumnya. Pada suatu malam Dani datang ke Gin Studio dan memainkan piano. Nadanya indah dan menyentuh. Refrainnya kuat dengan notasi sangat khas. Dani bermaksud memasukkan lagu itu ke dalam album setelah pihak Aquarius mengaku belum mendapat lagu yang kuat untuk jualan. Bahasa jualan biasa digunakan oleh orang label. Dani kemudian memutuskan akan merekamnya hanya piano dan vokal saja untuk mengimbangi lagu lain yang sudah ada. Menurut Rere, langkah Dani sudah tepat. Lagu itu berjudul "Cinta Kan Membawamu Kembali". Lagu cukup Siti Nurbaya, mengalami proses mixing ulang sampai 4 kali. Rere sempat mengusulkan kepada Pak Iman Sastro Satomo dari Aquarius Musikindo untuk mencoba sound snare yang berbeda. Disetujui. Hasilnya seperti yang sudah kita dengarkan bersama. Begitulah, album terbaik akhirnya berhasil meraih penghargaan BASF Award untuk kategori grup musik terbaik, grup rekaman terbaik serta tata musik rekaman terbaik.